Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rasyid dari Angkatan 2021. Di sini sebagai tentor akademik untuk mata kuliah Manajemen Alat Berat tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UTS mata kuliah Manajemen Alat Berat tahun 2024. Berdasarkan soal tahun lalu, untuk ujian manajemen alat berat itu terdiri dari 3 soal, yaitu soal yang pertama mengenai diagram Maslow, kemudian soal kedua mengenai operasional alat berat, dan soal ketiga mengenai investasi alat berat. Untuk bobotnya sendiri yaitu untuk materi diagram Maslow itu 50%, kemudian untuk materi operasional dan investasi masing-masing 25%. Berdasarkan soal tahun lalu juga, untuk ujian mata kuliah manajemen alat berat itu dilaksanakan dengan open book atau buka buku. Namun tetap harus disiapkan semisal ada pergantian ketentuan untuk closed book. Kemudian untuk latihan harus mengestimasikan waktu pengerjaan. Untuk materi diagram Maslow itu diusahakan selesai dalam waktu 40 menit. Dan materi operasional alat berat dalam 30 menit. Kemudian yang terakhir mengenai investasi alat berat itu dalam waktu 20 menit. Jadi total waktunya itu 1,5 jam atau 90 menit. Jadi untuk soal yang pertama yaitu tabel di bawah ini menunjukkan luas penampang ujung atau end area, galian, dan timbunan pada setiap stasiun sesuai rencana pekerjaan badan jalan sepanjang 1.200 meter. Jadi sudah ada tabel mengenai stasiunnya, kemudian nilai galian dan nilai timbunannya. Kemudian soal yang pertama yaitu saudara diminta membuat Maslow diagram dengan nilai shrinkage tanah ditentukan yaitu 10% dan hanya 50% tanah hasil galian antara stasiun 400 sampai stasiun 700 yang bisa dipakai sebagai bahan timbunan. Kemudian yang soal B yaitu adakah kelebihan tanah hasil galian atau kekurangan tanah untuk timbunan. Lalu berapakah kuantitasnya dan di manakah lokasinya. Kemudian soal yang ketiga itu menentukan volume freehold maupun overhaul, berarti tentukan jarak freehold sebesar 500 meter. Kemudian sebutkan jenis pekerjaan tanah yang ada dan berapakah kuantitas masing-masing jenis pekerjaan tanah. Soal yang terakhir itu berapakah biaya keseluruhan pekerjaan tanah tersebut apabila sudah diketahui harga satuan pekerjaannya. Yang pertama itu untuk membuat Maslow diagram, mungkin sudah diajarkan ketika perkuliahan. Sini saya ulangi lagi. Untuk menentukan volume galian, yaitu diambil dari luas galian awal pada stasiun awal, kemudian ditambah dengan nilai galian pada stasiun akhir dibagi 2, kemudian dikalikan 100 atau jarak STA-nya. Kalau di soal ini 100 berarti dikalikan 100. Maka akan ditemukan volume galiannya yaitu 1.250. Kemudian untuk volume timbunan pun juga sama, diambil dari luas timbunan stasiun awal ditambah luas stasiun akhir dibagi 2 dikalikan dengan 100. Untuk shrinkage sendiri diambil dari nilai timbunan dikalikan dengan persentase shrinkage-nya. Pada soal tadi ditentukan bahwa nilai shrinkage 10%. Jadi 750 dikalikan 100%, yaitu hasilnya itu 75. Untuk volume neto galian timbunan sendiri itu diambil dari volume galian dikurangi volume timbunan dan dikurangi lagi dengan volume shrinkage-nya. Untuk kumulatif sendiri tinggal ditambahkan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu mengenai ketentuan bahwa hanya 50% hasil galian pada antara stasiun 400 sampai 700 yang bisa dijadikan timbunan. Nah, itu berarti pada stasiun antara 400 sampai 700, nilai galiannya itu dikalikan dengan 50%. Jadi misalnya pada stasiun antara 500 sampai 600 ini didapatkan
awalnya yaitu 4.500, kemudian dikalikan 50%, hasilnya jadi tinggal 2.250. Sehingga nanti dapat diketahui total volume galian dan total volume timbunan dan shrinkage-nya. Mungkin saya akan tunjukkan dulu Excel-nya. Seperti tadi, yaitu volume galian tadi sudah dijelaskan. Hasil dari 10 tambah 15 bagi 2 dikalikan 100, kemudian volume timbunan hasil dari 5 tambah 10 bagi 2 dikalikan 100, kemudian nilai shrinkage-nya itu volume timbunan dikalikan persentase shrinkage. Kemudian untuk volume neto galian itu 1.250 dikurangi 750 dan dikurangi 75. Kemudian ini tadi juga sudah dijelaskan, harus diperhatikan juga antara stasiun berapa sampai berapa dan berapa persentasenya. Kemudian di akhir volume kumulatif itu dapat ditemukan yaitu minus 560. Kalau hasilnya minus itu berarti ada kekurangan tanah pada pekerjaan tersebut. Kemudian dikontrol hasilnya per stasiun dan kumulatifnya berapa. Kemudian dibuat masalah diagramnya atau yang berwarna biru. Kemudian untuk menentukan freehold-nya, yaitu jarak pada soal ditentukan jaraknya itu 500 meter. Namun bagaimana cara menentukannya, itu diperlukan ketelitian antara masing-masing mahasiswa. Jadi mungkin bisa saja hasilnya sedikit berbeda. Jadi bisa dikira-kira yang hasil diagramnya itu saling menyentuh dan sesuai jaraknya pada soal tadi. Untuk pada soal tadi ditentukan 500 meter, jadi di sini dimulai dari 175 sampai dengan 675 atau sejauh 500 meter. Kemudian untuk menentukan jarak overall sendiri, nilai A itu diambil dari mulainya titik sampai bertemunya dengan titik awal dari freehold tadi. Jadi 0 sampai 175, sehingga jaraknya 175. Kemudian untuk nilai B itu diambil dari titik terakhir freehold sampai akhir stasiun, yaitu 1.200. Jadi tinggal dikurangi aja, 1.200 dikurangi dengan 675, hasilnya 525. Terus untuk rumus jarak overhaul sendiri yaitu setengah A plus sepertiga B. Jadi didapatkan hasilnya itu 262,5 meter. Kemudian untuk volume freehold itu diambil dari nilai kumulatif tertinggi, yaitu di sini 5.145, dikurangi dengan volume kumulatif pada jarak freehold tadi. Atau ini garis yang oranye, sejajar dengan nilai 1.000. Jadi tinggal volume maksimal tadi dikurangi dengan 1.000. Jadi didapatkan 4.145. Kemudian untuk volume overhaul sendiri, yaitu nilai tadi, nilai garis freehold tadi, ditambah dengan hasil terakhir kumulatifnya atau nilai kekurangan atau kelebihan yang ada. Karena ini hasilnya minus, jadi tinggal 1.000 dikurangi minus 560. Hasilnya yaitu 1.560. Bisa dilihat diagramnya.
Terus untuk soal V tadi sudah dapat ditentukan ya, bahwa terdapat kekurangan tanah hasil galian sebesar 560 meter kubik atau neto negatif. Lokasi berada di antara stasiun 500 sampai stasiun 900. Kemudian untuk menentukan volume freehold sendiri maupun overhaul, bila jarak freehold 500 meter, tadi sudah dijelaskan juga, volume freehold itu volume akumulasi puncak dikurangi volume garis freehold. Jadi 5.145 dikurangi 1.000 hasilnya 4.145 meter kubik. Kemudian untuk volume overhaul, volume garis freehold dikurangi volume kumulatif STA terakhir, yaitu 1.000 kurangi, karena hasilnya minus tadi, ditulis saja minus, hasilnya 1.560 meter kubik. Kemudian cara overhaul sendiri setengah kali A tambah sepertiga kali B tadi, hasilnya didapatkan. Kemudian jenis pekerjaan tanah yang ada, itu ada pekerjaan pemadatan tanah sebesar 33.935 meter kubik. Itu diambil dari mana? Itu diambil dari total timbunan plus total shrinkage. Jadi total volume timbunan ditambah volume shrinkage-nya. Kemudian untuk pekerjaan pendatangan tanah, karena tadi hasilnya kurang ya. Jadi di sini namanya pekerjaan pendatangan tanah. Sedangkan kalau misalnya tadi kumulatifnya positif, jadi pekerjaannya yaitu pembuangan tanah. Ini diambil dari kekurangan tanah tadi. Kemudian pekerjaan freehold tadi sudah dihitung, dan pekerjaan overhaul sendiri 1.560 meter kubik. Kemudian pertanyaan yang E, biaya keseluruhan pekerjaan tanah. Ini sudah saya buatkan tabel ya, sesuai pada soal tadi, detail-detailnya. Pembuangan tanah keluar proyek 45.000 per meter kubik, pendatangan tanah dari luar proyek 60.000 per meter kubik, pekerjaan tanah freehold 37.500 per meter kubik, pemadatan tanah 30.000 per meter kubik, dan angkut tambahan tanah untuk overhaul sebesar 2.500 per meter kubik per meter. Tinggal dihitung saja, dikalikan dengan volume tadi yang ada di poin D, dikalikan dengan daftar harga satuan pekerjaan. Tapi perlu diingat untuk overhaul sendiri, itu dikalikan dengan jaraknya tadi jangan lupa ya, sebesar 262,5 meter. Sehingga total biayanya yaitu terbilang 2.230.837.500 rupiah. Jangan sampai salah hitung ya. Kemudian soal yang kedua mengenai operasional alat berat. Sebuah perusahaan jasa konstruksi menggunakan dump truck yang memiliki kapasitas 22 ton untuk mengangkut material hasil galian ke tempat penimbunan yang jaraknya 10 km. Berat jenis tanah aslinya yaitu 2,24 ton per meter kubik dan berat jenis tanah dalam kondisi gembur yaitu 1,72 ton per meter kubik. Alat yang digunakan untuk memuat hasil galian ke dalam truk adalah satu buah loader yang memiliki kapasitas 1,05 meter kubik dan faktor isi baketnya yaitu 0,9. Loader dapat memuat 50 kali dalam 1 jam atau dalam 60 menit. Kecepatan rata-rata dump truck dalam keadaan penuh adalah 30 km per jam dan dalam keadaan kosong yaitu 42 km per jam. Bila steamnya rata-rata ada 5 menit, kemudian hitung kapasitas dump truck dalam meter kubik jika tanah dalam bowl truck dalam kondisi gembur. Kemudian dicari waktu siklus dump trucknya dengan C, jumlah truk yang dibutuhkan. Ini sudah dirangkum sekalian ya, biar mudah. Data spesifikasi dump truck, data tanah, kemudian data loadernya. Kemudian untuk waktu siklusnya, karena tadi dapat memuat 50 kali dalam 1 jam, artinya untuk menentukan waktu siklusnya tinggal dibagi aja 60 per 50. Jadi sekali muat itu memerlukan waktu 1,2 menit. Kemudian pertanyaan adalah untuk menentukan kapasitas dump truck, dan ini enggak ya.
menentukan kapasitas dump truck untuk tanah gembur. Key dump truck dapat ditentukan yaitu dari kapasitas dump truck tadi dibagi dengan berat jenis gemburnya, itu 22 per 1,72. Hasilnya itu 12,791 meter kubik. Kemudian yang kedua ditanyakan waktu siklus dump truck-nya. Dicari dulu N dari loadernya, diambil dari kapasitas dump truck tadi, hasil dibagi dengan berat jenis gembur, kemudian dibagi dengan kapasitas paket kali faktor faktor isi paketnya. Di 12,791 dibagi 1,05 dikalikan 0,9. Hasilnya 23,28. Bulatkan saja ke atas karena itu. Kemudian waktu muatnya itu N dikalikan waktu siklusnya yaitu 24 dikalikan dengan waktu siklusnya yaitu 1,2 menit. Didapat 28,8 menit. Ini untuk waktu perginya itu jarak dibagi dengan kecepatan penuh atau saat terisi. Itu 10 dibagi dengan 30, 0,3 jam atau 20 menit. Kemudian untuk waktu pulangnya, yaitu diambil dari jarak dibagi dengan kecepatan kosong. 10 dibagi dengan 42, hasilnya 0,239 jam atau 14,29 menit. Sehingga dapat ditentukan waktu siklus dump truck-nya, yaitu waktu muat, plus waktu pergi, waktu pulang, dan exit time-nya. Itu 28,8 tambah 20 tambah 14,29 dan ditambah 5 menit. Hasilnya yaitu 68,09 menit. Kemudian ini aja jumlah truk yang dibutuhkan. Dicari dulu N dump truck-nya yaitu 60 karena 1 jam tadi. Dibagi waktu siklus dari dump truck tadi 68,09 sehingga didapat 0,881. Kemudian cari di dump truck-nya, ya, atau produktivitas kerjanya dari dump truck, diambil dari per siklus tadi, kapasitas per siklus dikalikan dengan N dump truck dikalikan dengan E, atau jumlah loadernya ya. Dan jadinya 12,791 dikalikan 0,881 dikalikan 1, hasilnya 11,27 meter kubik per jam. Kemudian N loadernya itu diambil dari 60 ini per jam dijadikan menit. Bagi dengan waktu siklus loadernya tadi 1,2 menit. Jadinya 50. Sebenarnya sudah ditentukan pada soal tadi ya, 50 kali dalam 1 jam. Kemudian untuk produktivitas kerja per jam loader dapat ditentukan dengan G loader dikalikan dengan N loader dikalikan dengan E, yaitu 1,05 dikalikan dengan 50 dikalikan dengan 1. Hasilnya itu 52,5 meter kubik per jam. Sehingga jumlah dump truck dapat ditentukan yaitu produktivitas loader dibagi dengan produktivitas kerja dari dump truck itu sendiri, yaitu 52,5 dibagi dengan 11,27. Hasilnya itu 4,658, sehingga dibutuhkan yaitu 5 unit truk. Ini itu istilah-istilah dalam alat berat, bisa dibaca ya. Kemudian soal yang ketiga yaitu mengenai investasi alat berat. Sebuah kontraktor membeli alat berat dengan ketentuan berikut. Mesin diesel 120 HP, harga penyerahan alat yaitu sekitar 310 juta, dan pada akhir umur ekonomis dapat dijual kembali dengan harga 30% dari harga penyerahan, kemudian bunga 12%, asuransi 1%, dan pajak 1%. Kemudian untuk perawatan dan perbaikan alat diperkirakan 9% dari nilai depresi atau DK. Kemudian nomor ekonomisnya yaitu 7 tahun dengan jam kerja rata-rata alat per tahun 1.800 jam. Hitung biaya pemilikan per jam. Lebih mudahnya
ditulis dulu apa aja yang diketahui ya. Mesin diesel 120 HP, harga penyerahannya itu 310 juta, harga sisanya atau S yaitu 30% tadi, dikalikan dengan 310 juta, hasilnya itu 93 juta. Kemudian untuk total, yaitu bunga ditambah asuransi dan pajak, hasilnya 14%, perawatan dan perbaikan 90% TK, atau dari nilai depresiasi, umur ekonomisnya yaitu 7 tahun, nilai N, kemudian jam kerja rata-rata per tahun yaitu 1.800 per jam. 1.800 jam, maaf. Sehingga dapat ditentukan biaya pemilikan per tahunnya dengan rumus yang sudah ada. Tinggal dimasukkan aja sesuai rumus. Didapatkan hasil yaitu Rp63.622.746 per tahun. Kemudian untuk menghitung biaya pemilikan per jamnya, tinggal dibagi aja tadi nilai A-nya dibagi dengan jam kerja rata-rata per tahun. Di 63.622.746 ya. Dibagi dengan 1.800 hasilnya Rp35.346 per jam. Kemudian tadi ada biaya perawatan dan perbaikan sebesar 90% dari nilai depresiasi atau DK ya. Jadi 90% dikali dengan nilai P atau harga penyerahan dikurangi harga sisa tadi per umur ekonomisnya dikalikan dengan jam kerja rata-rata alat per tahun. Jadi 310 juta dikurangi 93 juta per 7 dikalikan 1.800 didapatkan hasil yaitu Rp15.500 per jam. Jadi pemilikan total per jamnya adalah tinggal ditambahkan aja Rp35.346 plus Rp15.500. Hasilnya yaitu Rp50.846 per jam. Bila ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya ya, Ahmad Zainul Rasyid, dengan nomor berikut. Kemudian ini saya sertakan soal-soal lainnya, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kronologi cara pengerjaannya sama. Ini juga sebagian diambil dari soal tahun lalu. Ini ya tadi untuk garis default, karena di grafik dibuat skalatis maka dibuat sesuai perhitungannya tadi. Ini sampai akhir materi operasional berat juga ada soal-soal lainnya, mungkin bisa dipelajari ya. Pengerjaannya sama, rumusnya juga sama, jadi tinggal buat latihan aja. Ini ada tambahan juga. Jika ditanya pemakaian bahan bakarnya ya, berbeda antara mesin diesel dan mesin bensin. Ini masih materi investasi alat berat. Kurang lebih soalnya sama dari tahun kemarin dan tahun sebelumnya juga hampir sama. Ini cukup buat tambahan belajar aja. Dan di akhir juga ada rumus-rumus penting mengenai rumus proses kerja, kemudian untuk depresiasi atau DK tadi, terus nilai pemilikan per tahunnya. Ini apabila memperhitungkan bunga pajak ya. Kalau tanpa bunga pajak dan asuransi tidak ada pada soal, maka rumus digunakan itu ini. Biaya pemilikan per tahun, kemudian biaya bahan bakar, biaya pelumas. Kalau di Indonesia sini pakainya rumusnya yang bawah aja. Karena kalau yang atas ini pakai satuan Inggris. Dengan biaya penggantian perlengkapan khusus, biaya perawatan ban, dan simbol-simbol atau
satuan-satuan yang mungkin perlu dipelajari juga. Kemudian akan saya tunjukkan lagi mengenai Excel-nya. Ini untuk operasional alat berat, jadi tinggal tulis saja, dimasukkan aja. Data spesifikasi dump truck, data tanah, dan data loadernya. Intinya didapatkan hasilnya seperti ini. Ini untuk Excel, investasi alat berat. Kenapa estimasinya perlu diperhitungkan? Karena waktunya terbatas tadi, hanya 90 menit atau 1,5 jam. Mungkin yang paling lama, dan memang yang paling lama, itu ada di materi diagram Moeshole. Itu usahain 40 menit sudah selesai. Karena yang paling lama itu di bagian tabel. Kemudian untuk operasional alat berat itu insya Allah bisa cepat, 30 menit bisa selesai. Ini untuk materi investasi alat berat juga bisa cepat selesai, cuma harus teliti di bagian menghitung biaya pemilikan per tahun ya, karena rumusnya sedikit agak rumit, jadi dalam menghitung pakai kalkulatornya itu harus teliti, jangan sampai salah. Tapi pasti digitnya tidak jauh juga kalau angkanya tidak jauh berbeda. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya, Ahmad Zainal Arsyid, dengan nomor tadi 085771759386. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya mungkin agak kurang lancar ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami, dipersiapkan untuk ujiannya. Semoga lancar dan mendapatkan hasilnya maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.